Halo teman-teman sekalian, selamat datang kepada seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas bersama saya Bara Mas Yudra Channel, kita akan membahas mengenai kiat sukses belajar di Universitas Terbuka. Sebagian generasi muda kurang mengetahui tentang perguruan tinggi satu ini, Universitas Terbuka. Salah satu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang didirikan pada 4 September 1984. Keberadaan Universitas Terbuka, UT, sendiri kurang familiar di telinga semua orang. Padahal saat ini telah ada 39 titik cabang Universitas Terbuka yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu perwakilan untuk luar negeri. Menggunakan sistem belajar jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi menjadikan UT satu-satunya pelopor cyber university di Indonesia. Lantas bagaimana nasib para mahasiswa dalam menuntut ilmu? Apakah ada kiat sukses belajar di Universitas Terbuka? Ya, saya hadir memberikan jawaban atas pertanyaan jelimet tersebut. Mungkin nasib mahasiswa UT dalam menuntut ilmu memiliki kesamaan dengan para mahasiswa di perguruan tinggi lain. Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, ITB maupun ITS. Namun memiliki perbedaan cara menimba ilmunya. Kita analogikan dengan saat menimba air di sumur. Ada sumur, ada katrol, ada timba, dan ada tali. Lengkap dan tinggal menimba saja. Perumpamaan itu kayak perguruan tinggi lain dengan cara menimba ilmunya sudah dipatenkan. Bukan statis ya, namun bisa diubah sesuai perkembangan zaman. Sedangkan Universitas Terbuka, cara menimba ilmunya itu kayak ada sumur dan ada timbanya doang. Makanya mahasiswa Universitas Terbuka dituntut mandiri, bahkan super bermandiri, untuk menyiasati bagaimana menimba ilmu tanpa katrol dan tali. Sulit bukan? Enggak lah. Kita kuliah di UT adalah pilihan terbaik. Nyatanya meski ada kekurangan, masih banyak kelebihannya. Nah, kiat sukses belajar di Universitas Terbuka apa saja sih? Bagi cerita dong. Belajar di Universitas Terbuka itu enggak sulit kok. Tinggal kita aja mau mematuhi aturan atau tidak. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kesalahan yang kita kerjakan pada waktu lampau. Jadi, karena itu memang ada. Kita kok jadi ngomongin karma sih? Balik lagi ya. Belajar di Universitas Terbuka nggak sulit kok. Cuma mengindahkan beberapa poin berikut. Tapi kudu ingat, dipahami dan dimengerti agar kita bisa sukses belajar di Universitas Terbuka dengan memperoleh nilai IPK 4,9. Oh, 4,0 ya? Oke, 4,0. Pertama, perhatikan kalender akademik. Mahasiswa Universitas Terbuka wajib memperhatikan kalender akademik UT tiap tahunnya. Semua informasi berupa jadwal akademik telah tercatat dan terhimpun dalam kalender UT. Mulai dari jadwal registrasi mata kuliah, aktivasi tutorial online, kegiatan tutorial online, UAS, upacara penyerahan ijazah dan pengumuman hasil ujian, serta lainnya telah tertulis sangat jelas. Saat kita lengah, tidak mengindahkan kalender akademik, bisa saja masalah menghampiri, seperti telat registrasi, telat aktivasi tutorial online, bahkan lupa pelaksanaan UAS. Ini fatal sekali, walau ada solusi setiap permasalahannya. Fatal bagaimana? Kita telat lulus 1 semester karena terlewatkan batas akhir registrasi mata kuliah. Ingat, mahasiswa UT wajib banget memperhatikan kalender akademik. Kedua, mandiri dan sungguh-sungguh dalam belajar. Sistem belajar jarak jauh yang diterapkan UT membuat para mahasiswa kudu pintar-pintar dalam belajar. Pintar-pintar menyiasati bahan ajar guna menyiapkan diri dalam menghadapi UAS nanti. UT telah menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa, baik berupa bahan ajar cetak maupun bahan ajar non-cetak atau elektronik. Namun, bahan ajar tersebut belum cukup, maka mahasiswa UT dituntut mencari referensi bahan pelajaran dari luar sebagai wawasan penambahan ilmu pengetahuan.
Pasalnya, pola belajar mengajar di universitas terbuka sangat berbeda 180 derajat bahkan 360 derajat dengan perguruan tinggi lainnya. Maka dengan begitu, mahasiswa UT wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mandiri agar mampu meraih kunci kesuksesan. Ketiga, memanfaatkan fasilitas pembelajaran UT. UT memberikan beberapa fasilitas pembelajaran sebagai penambahan bahan ajar yang diperlukan mahasiswanya dalam membentuk sikap mandiri dan sungguh-sungguh. Setiap mahasiswa universitas terbuka dapat mengakses berbagai portal jurnal nasional maupun internasional, portal perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah, dan portal pembelajaran digital lainnya. Dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran tersebut, diharapkan mahasiswa universitas terbuka dapat meningkatkan pengetahuannya. Keempat, optimalkan tutorial online. Bagi mahasiswa UT, ada beberapa sistem layanan belajar jarak jauh yang ditawarkan, baik itu sistem paket maupun sistem non-paket. Sistem layanan SIPAS atau sistem paket banyak macamnya, ada SIPAS Plus, SIPAS Semi, SIPAS TTM, dan SIPAS non-TTM. Mayoritas mahasiswa universitas terbuka memilih SIPAS non-TTM. Artinya kegiatan belajar mengajar cukup dilakukan pada laman tutorial online UT atau Tuton. Tuton adalah wadah bagi mahasiswa universitas terbuka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, berinteraksi dengan tutor, penyebutan dosen pada universitas terbuka ya, dan berinteraksi dengan para mahasiswa lainnya. Dari sinilah penilaian akademik mahasiswa UT dimulai. Baik segala tugas, diskusi, dan pertemuan mendapatkan penilaian dari tutor. Maka maksimalkan kegiatan tuton agar dapat ilmu baru dan nilai yang cukup memuaskan. Rajinlah mengakses laman tuton, mengerjakan diskusi dan tugas, serta berinteraksi dengan sesama mahasiswa lainnya. Kelima, aktif mengikuti UKM atau ajang kompetisi nasional internasional. Selain dididik secara akademik, mahasiswa UT juga dididik di bidang non-akademik seperti UKM. Sebagaimana peran mahasiswa dalam melakukan tindakan secara nyata pada lingkungan masyarakat, ialah mengikuti UKM. UT menyediakan UKM agar mengembangkan kemampuan mahasiswa dari berbagai sikap kehidupan, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, jujur, loyalitas, spiritual, emosional, personal, dan interpersonal, serta lainnya. Contoh UKM adalah UKM futsal, UKM karya ilmiah, dan banyak lainnya. Tak jarang mahasiswa UT sering mengikuti ajang kompetisi berbasis nasional maupun internasional. Beberapa waktu lalu, mahasiswa UT menjadi finalis pemilihan Putri Indonesia, menjuari kompetisi karya ilmiah nasional, menjuarai MTQ, dan prestasi lainnya yang diraih oleh mahasiswa UT. Kita sebagai mahasiswa UT bebas memilih ajang kompetisi nasional ataupun internasional untuk diikuti sesuai kemampuan, keahlian, maupun bakat, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. UT sangat membebaskan mahasiswanya berkembang dan berkiprah seluas-luasnya, sebab salah satu tujuan universitas terbuka adalah mencetak putra-putri bangsa Indonesia yang berguna dan berdaya guna bagi kemaslahatan bersama sebagai generasi penerus bangsa. Itulah beberapa kiat sukses belajar di universitas terbuka. Kiranya ditemukan kiat sukses lainnya akan segera diperbaiki oleh saya. Semoga kita sukses bersama, dijadikan pedoman dalam menuntut ilmu di universitas terbuka maupun para mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Niscaya, barang siapa dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, menimba ilmu akan dipermudah segala urusannya kelak oleh Sang Maha Kuasa. Belajar itu tak ada batasnya. Di umur berapapun kamu, tetap bisa belajar setinggi langit. Terima kasih. Salam, berjumpa kembali bersama saya di Bara Masyudra Channel. Sampai jumpa. See you.